Raja Banjir dan Putri Kembang Melati. Kembang Melati adalah seorang putri yang cantik jelita. Ia tinggal bersama inang pengasuhnya di sebuah istana di tepi sungai. Di seberang sungai itu ada sebuah istana lain. Di sana tinggal Raja Banjir, raja yang menguasai hujan. Sudah lama Raja Banjir ingin memperistri putri yang cantik itu. Tiap hari dari jendela istananya, ia dapat melihat kembang melati menenun pakaian pengantin. Dan seringkali mendengar suara merdu putri bersenandung. Suatu hari Raja Banjir merubah dirinya menjadi seekor kupu-kupu emas. Dengan demikian, ia dapat terbang menemui putri idaman hatinya. Kembang melati pun sangat suka pada kupu-kupu. Tiap-tiap kali tentu putri akan membuka jendela dan membiarkan kupu-kupu masuk. Kemudian hinggap dan mencium jari-jari sang putri. Suatu kali, kupu-kupu emas hinggap di telinga kembang melati dan berbisik. "Lekas selesaikan pakaian pengantin ini, karena pengantin laki-laki tak lama lagi akan datang." Kembang melati tidak begitu mendengar bisikan sang kupu. "Hah? Pengantin laki-laki? Siapakah dia?" tanyanya heran. Tetapi kupu-kupu tidak menjawab. Ia sudah terbang keluar jendela. Ternyata anak laki-laki inang pengasuh mendengar pertanyaan sang putri. Nasiman orang yang jahat. Ia lalu menyuruh ibunya mengatakan kepada putri bahwa dialah pengantin laki-laki yang dimaksud. "Tak mungkin, anakku. Tak mungkin kau menikah dengan putri. Kau bukan keturunan bangsawan," kata inang pengasuh kepada Nasiman. "Tidak peduli. Kembang melati harus menjadi istriku. Cepat katakan padanya," perintah Nasiman. Inang pengasuh itu takut kepada Nasiman yang kejam. Perintahnya segera dikerjakan. Tetapi kupu-kupu emas membisikkan kepada sang putri, "Jangan percaya, pengantin laki-laki yang sesungguhnya belum datang. Saya mau menunggu sampai pengantin laki-laki yang sesungguhnya datang," jawab sang putri. "Tapi Tuan Putri," kata inang pengasuh ketakutan, "dialah pengantin laki-laki yang sejati. Putri harus menikah dengannya. Kalau tidak, kita berdua akan mati." "Suruhlah orang itu menunggu di tepi sungai. 7 hari lagi baru kuberi jawaban." Sementara itu, Raja Banjir memanggil Gagak Putih, pesuruhnya yang paling setia. "Antarkan sekantung perhiasan dan sepucuk surat ini kepada Putri Kembang Melati. Hati-hati, jangan sampai hilang di jalan," katanya kepada Gagak Putih.
Gagak putih lalu terbang menyeberangi sungai, menuju istana Putri Kembang Melati. Tiba-tiba ia melihat Nasiman yang menunggu di tepi sungai dan sedang makan ikan. Gagak putih suka makan ikan. Karena itu ia terbang menghampiri Nasiman. Wah, wah, anak benang, boleh saya minta sedikit? Katanya kepada Nasiman. Siapa kau? Dari mana kau datang? Dan apa yang kau bawa? Tanya Nasiman agak marah. Saya disuruh Raja Banjir mengantarkan sekantung perhiasan dan surat kepada Putri Kembang Melati. Nasiman tersenyum culas. Ayo letakkan dulu kantung surat itu. Mari, silakan makan ikan ini. Nasiman pura-pura ramah. Sesungguhnya ia punya rencana jahat. Tengah Gagak putih makan, lekas-lekas Nasiman menukar perhiasan dalam kantung dengan laba-laba dan kalajengking. Isi surat juga diganti dengan kata-kata buruk. Gagak putih tidak mengetahui apa yang dikerjakan Nasiman. Betapa marahnya Kembang Melati ketika membaca surat dan menerima sekantung perhiasan dari kiriman Raja Banjir. Surat disobek-sobek dan kantung dicampakkan keluar jendela. Gagak putih heran, tidak mengerti kenapa isi kantung berubah. Ia tahu betul bahwa Raja Banjir mengirimkan perhiasan yang indah untuk putri. Pada senja hari, kupu-kupu emas datang lagi. Putri tercinta, bisiknya. Mengapa kau tidak memakai perhiasan kiriman Raja Banjir? Kembang Melati masih marah. Kupu-kupu emas ditepisnya. Kupu-kupu mengira putri bergurau. Putri tercinta, maukah kau bertemu dengan pengantin laki-laki? Besok ia akan datang dan mengajakmu ke istananya. Cepat, selesaikan pakaian pengantinmu, bisiknya lagi. Kembang Melati bertambah marah. Ia menyuruh inang pengasuhnya mengusir kupu-kupu itu dan tidak memperbolehkannya masuk kembali. Raja Banjir pun menjadi marah karena perlakuan Kembang Melati. Malam itu ia membuat banjir. Pohon-pohon, rumah-rumah, dan segala sesuatu hanyut oleh banjir yang ditimbulkan. Juga istana Kembang Melati hanyut terbawa arus air yang dahsyat. Makin lama makin jauh. Sampai akhirnya tiba di dekat istana Raja Banjir. Putri Kembang Melati berteriak-teriak minta tolong. Tapi Raja Banjir pura-pura tidak mendengar. Betapapun kerasnya putri berteriak minta tolong, Raja Banjir tetap tidak mau menolongnya. Akhirnya inang pengasuh insyaf bahwa ini adalah akibat kesalahan Nasiman, anaknya. Oh, Raja Banjir, kasihanilah Putri Kembang Melati. Nasimanlah yang telah menukar isi kantong perhiasan dengan laba-laba dan kalajengking. Dan saya yang membantunya merubah isi surat dengan kata-kata yang buruk, katanya memohon. Tahulah kini Raja Banjir
siapa yang telah berlaku curang. Putri Kembang Melati segera ditolongnya. Sedang Nasiman dan Inang Pengasuh dibiarkan hanyut dalam istana Kembang Melati. Tiba-tiba Raja Banjir membuat gelombang besar yang sekaligus menelan istana bersama Nasiman dan Inang Pengasuh. Itulah hukuman bagi orang yang curang. Burung Gagak, ia pun dihukum karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Raja Banjir merubah bulunya yang asalnya putih menjadi hitam. Dan untuk selanjutnya, Gagak tak pernah lagi bisa bicara seperti manusia. Suaranya jelek. Ia hanya dapat berusaha, "Kuak, kuak, kuak, kuak." Dan bagaimana dengan Putri Kembang Melati? Ia pun menikah dengan Raja Banjir dan hidup bahagia bersamanya dalam istana pelangi.